Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita pada kesempatan ini bisa hadir. Bapak Ibu bisa memenuhi undangan saya pada siang ini terkait sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Kegiatan ini merupakan tugas dari calon guru penggerak tentang modul 1.4 terkait budaya positif dan yang akan kita laksanakan di sekolah. Sasaran untuk kegiatan ini adalah wali kelas dan kurikulum. Kenapa saya mengambil wali kelas dan kurikulum? Karena ini berkaitan nantinya kita akan mengambil satu sub-bahasan dari budaya positif yang akan kita terapkan di dalam kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Kalau kita tingkat SMP, membuat keyakinan kelas itu harus wali kelas. Jadi tidak di guru mata pelajaran, tapi untuk penerapannya nanti seluruh guru dan seluruh warga sekolah. Jadi yang membuatnya itu wali kelas bersama peserta didik. Itu untuk pengantarnya. Lanjut Bu. Ini konsep budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang terkait dengan budaya positif itu sendiri, konsep intinya terdiri dari disiplin positif, kemudian guru memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, kemudian guru juga akan memahami posisi kontrol guru. Yang selanjutnya membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik. Lanjut. Adapun yang terkait dengan disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa disiplin itu berdasarkan motivasi internal, ya, dari dalam dirinya, bahwa disiplin itu bukan berdasarkan paksaan, pujian ataupun hukuman dari guru. Yang selanjutnya tentang budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu ataupun tindakan berdasarkan 3 motivasi. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi diri yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terkadang dalam kegiatan pembelajaran kita sering anak-anak memilih motivasi yang mana kalau dalam proses pembelajaran? Coba Bapak Ibu, biasanya ya penerapan di dalam kelas, baik sebagai wali kelas ataupun sebagai guru, anak-anak menerapkan yang mana? Motivasi yang mana yang ada dalam dirinya? Ya,
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian yang kedua, dia melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan, pujian, penghargaan dari guru. Nah, inilah yang harus mulai dari sekarang kita harus meminimalkan motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua. Kita harus berusaha menumbuhkan motivasi yang ketiga dari dalam diri anak didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, bukan untuk mengharapkan pujian, bukan untuk mengharapkan penghargaan, tapi motivasi itu betul-betul datang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena siapa-siapa. Gitu ya, lanjut Bu. Kemudian di dalam memahami budaya positif, kita juga sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar dari manusia. Setiap manusia ya, baik itu orang dewasa, anak-anak, pasti dia memiliki 5 kebutuhan dasar ini yang berusaha, yang harus dipenuhi. Nah, ketika anak di dalam kegiatan proses pembelajaran ya menimbulkan 3 motivasi tadi berkaitan dengan 5 kebutuhannya ini. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan contoh kebutuhan dasar manusia dari indikator bertahan hidup? Siapa? Kebutuhan kita yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dasar kita bertahan hidup. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, makan. Kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Itu berkaitan dengan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap kita pasti memiliki kebutuhan ini. Rasa kasih sayang, rasa diterima, ya, di lingkungan di mana kita berada. Begitu juga dengan kulit-kulit kita. Mereka membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi? Maka itulah yang kadang kita temui dalam proses pembelajaran anak-anak kita. Adanya anak-anak yang istimewa kita anggap, ya, kita anggap istimewa kelakuannya dan sebagainya, karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang dan akan diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Jadi setiap kita ya butuh pengakuan atas kemampuan yang ada pada diri kita. Anak-anak juga demikian, butuh pengakuan, butuh apresiasi, butuh kita mungkin dia datang tepat waktu, kita ucapkan terima kasih hari ini sudah datang tepat waktu, atau biasa-biasanya dia berperilaku yang mungkin kurang baik, pada hari itu dia sangat baik, membuang sampah pada tempatnya, kelasnya rapi. Nah, itu kita akui dia, kita beri pengakuan bahwa dia sudah melakukan hal yang baik. Ini kebutuhan atas pengakuan atas kemampuannya. Kita sering di sekolah kita mengakuinya, anak yang berprestasi, anak yang disiplin, anak yang seperti apa, pasti kita akui kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dia bebas untuk memilih. Mungkin dalam kegiatan proses pembelajaran mungkin ada anak-anak yang sedang olahraga, ada anak yang senang di seni, ada anak-anak yang senang di sastra. Nah, ini adalah pilihan, kebebasan. Dia butuh kebebasan untuk memilih pilihannya. Begitu juga dalam proses pembelajaran. Nah, jadi terkadang anak ini ada yang
istilahnya kita dalam proses pembelajaran itu berlaku lah ya. Itu ada kebebasannya yang tidak terpenuhi. Dia butuh kebebasan untuk mengekspresikan diri mungkin. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan ini. Yang kemudian kesenangan, kebutuhan merasa senang. Nih, kita juga kadang lupa, ya. Nah, tapi sekarang kita sudah memberikan kebutuhan kesenangan ini kepada anak. Contohnya dalam sela-sela waktu pergantian pembelajaran atau pada saat masuk jam pembelajaran, kita sering melakukan ice breaking. Nah, ini merupakan suatu cara, satu contoh kita memenuhi satu kebutuhan anak akan kesenangan. Itu ya. Lanjut, Bu. Posisi kontrol seorang guru. Nah, ini adalah posisi kontrol seorang guru menghukum, ya. Nanti kita tengok nih, yang mana yang kita sering lakukan. Menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, yang mana yang sering kita lakukan? Coba. Yang mana yang sering kita lakukan dalam proses pembelajaran? Kalau kita lihat di tabel, nih, nampak tak? Nampak ya? Oke. Memberi penghukum ya. Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu guru berbuat yang pertama sebagai penghukum. Anak-anak motivasinya adalah menghindari hukuman. Kemudian guru berbuat seperti yang biasa, misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini adalah kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, pada posisi penghukum ini, guru selalu berkata, kalau kamu tidak melakukan sesuatu, awas. Nah, ini sering kadang kita memberikan berupa ancaman-ancaman kepada murid kita. Ketika kita melakukan itu dalam proses pembelajaran maupun di sekolah, berarti kita memposisikan diri kita sebagai posisi penghukum. Kemudian hasilnya, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu yang tercipta. Kemudian kaitan dengan dunia kualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia kualitas. Dia meletakkan guru itu kadang dia membangkang dirinya. Kalau kita menerapkan posisi kita sebagai posisi penghukum. Kemudian murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marah sendiri gitu. Dia tidak layan kita. Ya, mungkin di sekolah maupun di rumah ya sering ya kita sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum terhadap anak. Kemudian dampak pada murid adalah mengulangi lagi kesalahan yang dilakukannya. Karena ini dia beranggapan nanti dia sudah berbuat baik pun, namun karena kita sudah menggunakan posisi penghukum, maka dia beranggapan kita akan menghukum dia terus. Kemudian membuat rasa bersalah. Di guru dengan menggunakan posisi kontrol, dengan membuat rasa bersalah, maka dia akan ceramah, ya, sering berceramah. Kemudian menyatakan seharusnya ibu kecewa dengan sikap kamu tak kesian dengan orang tua kamu. Nah, ini kita melaksanakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah pada diri anak. Kamu tak kesian dengan orang tua kamu. Ya, tanpa kita sadar ya, kita sudah melakukan posisi kontrol tersebut. Kemudian guru berkata, harusnya
kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres tengok pelaku kamu nih. Nah, itu. Ini adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Hasilnya, anak cenderung menyembunyikan, menyangkal, membohong, ya itu. Kemudian kaitan dengan dunia kualitasnya, murid meletak ruang guru dalam dunia berkualitas. Ya, dia menganggap guru ini bagus, super. Tapi kita membuat dia rasa bersalah. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya bu, karena dia merasa bersalah. Kemudian dampak pada murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri dia. Ketika kita menempatkan posisi kita sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita akan menciptakan murid-murid yang rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Ya, sebagai teman. Mengharapkan motivasinya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sebagai teman, guru membuat alasan-alasan pada murid, ya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu gak mau itu aja? Ingat, ibu kan dasar membantu kamu harus bantu ibu juga. Nah, ini sebagai teman. Memang kondisi sebagai teman ini kita memang lebih dekat dengan murid, tapi efeknya juga tidak baik, karena hasilnya siswa ketergantungan dengan kita. Kemudian kaitannya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata bapak ibu macam tuh. Ya, ketika dia menganggap kita temannya dan kita tidak mengiyakan apa yang dia bilang, saya pikir itu teman saya, ternyata bapak ibu bukan teman saya, seperti itu. Sehingga dia akan berdampak lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi dia selalu berharap dan menggantungkan semuanya kepada guru. Tindak tanduknya itu kayaknya ada supportnya dari guru nih, ya. Kemudian misalnya dia datang terlambat karena dia merasa kita temannya, aku cincai lah hari ini terlambat, bisa dimasukkan dalam buku poin dan sebagainya. Ternyata sebagai teman ada bagusnya, ada tidak bagusnya, karena kita akan menciptakan murid yang tergantung kepada kita. Kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, guru dengan posisi sebagai pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Nah, ini yang sering kita lakukan dalam proses kegiatan di sekolah. Konsekuensi, anak berbuat salah, apa konsekuensinya? Kamu sudah melakukan ini, maka konsekuensinya seperti ini. Kamu melakukan ini, konsekuensinya sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat di sekolah. Nih, pemantau ya. Maka murid hasilnya menyesuaikan diri. Murid akan menyesuaikan diri jika ia diawasi oleh guru. Jika tidak diawasi, tahu sendiri lah macam mana dia nak berbuat. Tapi ketika kita awasi, maka dia mampu menyesuaikan dirinya. Kemudian dampak pada murid, ya, kemudian menitikberatkan pada sanksi atau yang akan konsekuensi yang akan dia tanggung. Jadi konsekuensinya jika kamu terlambat, kamu harus nanti jam pulang tidak boleh pulang dulu. Kamu akan menyelesaikan tugas, misalnya. Itu adalah konsekuensi. Nah, dan siswa ini sudah tahu berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Jika dia datang terlambat, apa konsekuensinya? Jika dia berkelahi, apa konsekuensinya? Sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah ataupun di dalam kelas. Kemudian
posisi kontrol yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal. Guru di dalam menyelesaikan permasalahan pada murid dengan menerapkan nanti yang namanya segitiga restitusi. Kita tidak langsung menghukum, kita tidak ada memberikan konsekuensi, tapi kita menciptakan murid-murid yang menyadari sendiri apa kesalahannya, bagaimana cara dia mengatasi permasalahan itu. Ini yang akan kita bangun dari dalam diri murid itu. Ya, lanjut Bu. Bapak Ibu pernah lihat video ini? Video nanti ada tuh videonya yang di apa? Yang di YouTube ada tentang 5 posisi kontrol guru ini, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penantau, ataupun sebagai manajer. Coba kita lihat ya. Nanti kalau ada waktu kita putar bagaimana posisi kontrol dari guru ini. Di YouTube ada di YouTube. Coba ketik aja 5 posisi kontrol guru yang dari kementerian itu. Bagus sekali. Di sana kita bisa memahami kita berada pada posisi yang mana. Di situ ada videonya. Nah, sekarang Bapak Ibu sebagai posisi kontrol yang mana? Coba. Sebagai posisi kontrol yang mana Bapak Ibu sering menerapkan berdasarkan penjelasan tadi? Yang paling sering penghukum. Apa lagi? Pembuat rasa bersalah. Mana lagi? Pemantau. Ya. Nah, jadi ketika kita sudah mempelajari ilmunya ini, diusahakan ya posisi kontrol antara penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sisinya negatif, ya negatif. Jadi kita berusaha untuk menghindari posisi kontrol kita yang negatif. Nah, yang negatif ya. Kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer, teman dan pemantau ini sudah mengarah ke positif, namun masih kurang tepat di dalam menyelesaikan segala macam permasalahan siswa. Nah, yang paling ideal itu adalah menerapkan posisi guru, posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan nanti setidaknya nanti sebagai wali kelas 789 ini, saya harapkan di dalam menyelesaikan permasalahan siswa bisa menerapkan posisi kontrol guru yang kelima, yaitu sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Nanti kita lihat bagaimana proses penyelesaian permasalahan daripada siswa, kita bertindak sebagai manajer. Ya kan, Bu? Budaya positif yang selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, salah satunya yang bisa kita lakukan sebagai guru, ya, sebagai guru, yaitu membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nih. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Jadi ini nanti wali kelas saya harapkan setelah dari sini
bisa membuat kesepakatan dengan murid terkait keyakinan kelas. Kurikulum berkaitan dengan keyakinan sekolah. Nah, jadi nanti wali kelas membuat dulu keyakinan kelasnya, setelah itu rembuk dengan kurikulum yang mana, poin yang mana yang bisa kita ambil sebagai keyakinan sekolah. Ya, lanjut Bu. Nih, penerapan segitiga restitusi. Kita lanjut dulu ya. Tahapan yang terakhir dari budaya positif itu adalah tentang penerapan segitiga restitusi yang tadi, yaitu guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini nanti di lain waktu, mungkin di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana cara kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, ini pengantarnya saja. Nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang keyakinan kelas. Nih, tentang keyakinan kelas. Jadi nanti kalau diperhatikan, ibu wali kelas, bapak wali kelas, bagaimana cara kita menerapkan keyakinan kelas. Sebelumnya di dalam kelas kita udah ada belum keyakinan kelas atau peraturan atau pernyataan lainnya yang berkaitan dengan kelas? Sudah ada? Sudah. Apa tuh Bu? Datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Piket dengan rasa penuh tanggung jawab. Lagi? Saya kebiasaan kata tolong, maaf, dan ya, membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Yang pernah dibuat di kelas? Hah? Ya Pak? Apa Pak? Marah-marah di kelas. Apa lagi? Peraturan yang sering kita buat di kelas, yang sudah dibuat, yang sudah ada di kelas, peraturan. Ya Bu? Coba. Yang sudah dibuat ya. Nanti kita tinggal buat dipaskan dengan peraturan kelas, keyakinan kelas. baik, terima kasih. Kalau saya sebagai wali kelas belum mencoba, tapi kalau sebagai guru mata pelajaran di awal semester saya buat kontrak belajar dengan anak ya. Di antara lain poin-poinnya, wajib masuk kelas tepat waktu, kelas harus bersih, tugas wajib dibuat, buku harus dibawa, buku paket, kemudian ada buku catatan dan latihan. Itu 5 poinnya. Tapi kalau sebagai wali kelas belum. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lisa. Bu Lisa sudah menerapkan peraturan kelas sebagai guru mata pelajaran dengan yang disampaikan beliau tadi. Ada kesepakatan ya Bu? Kesepakatan beliau dengan murid untuk pada saat beliau masuk harus sepakat untuk menjalankan apa yang sudah ada. Begitu ya Bu? Nah, nanti Ibu sebagai wali kelas tinggal melanjutkan. Bu, Ya, silakan koreksinya. Oke. Kalau kita dengar yang disampaikan Bu Lisa tadi, itu kalau konsekuensi, yang namanya konsekuensi itu pasti ada hukumannya. Dan lainnya tidak dijalankan. Itu. Oke, terima kasih Pak. Nanti kita bahas ya Pak. Jadi ini adalah kesepakatan. Berarti Bu Lisa sebagai guru mata pelajaran sudah membuat kesepakatan dengan siswa yang ada di kelas itu. Nah, nanti Ibu sebagai wali kelas tinggal memformat
membuat yang sudah kesepakatan tadi itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nanti kita lihat apa bedanya antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Lihat Bu. Nanti ya Pedi ya. Nih. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada dua pernyataan, ada A, ada B. Ya, oke. Ada A, ada B. Yang A, kami murid yang selalu datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kami murid yang selalu menjaga kebersihan di kelas ya. Kami selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kami murid yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian kami berpakaian rapi dan sopan. Kemudian yang B, pernyataan yang B, kami murid saling menghargai dan menyayangi antar sesama. Yang kedua, kami murid yang semangat dalam belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan lingkungan. Yang keempat, kami murid yang selalu bersikap positif. Yang mana nih? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A apa B? Ya? Yang B. Siapa yang bisa memberikan alasan? Kenapa yang B? Silakan. Ready? Kenapa yang B? Kalau yang B, kami murid saling menghargai, menyayangi antar sesama. Berarti kan ini adalah salah satu kesadaran diri murid. Karena tidak ada salah satu kalau dikategorikan yang tadi itu apa namanya? Yang hukuman tadi itu, yang ada yang 5 tadi. Ya, di sana tidak ditunjukkan bahwa murid itu mendapat konsekuensi tertentu ya kalau mereka saling menghargai dan menyayangi antar sesama. Untuk dirinya sendiri ya. Terima kasih. Apa yang Pak Pedi? Ada pendapat lain? Ada yang lain? Kenapa yang B? Ada pendapat lain? Kenapa yang B? Ada? Bu Hanum? Ada yang lain? Yang B? Ibu milih yang A apa yang B? B. Betul sekali kata Pak Edi tadi. Ya, kenapa yang B? Keyakinan kelas itu jangan menggunakan kata-kata yang universal, khusus, masih umum ya. Tapi dia mencakup nanti di bawahnya itu banyak lagi. Nah, jadi keyakinan kelas itu tak perlu juga kita buat sampai banyak-banyak. Cukup 5 yang mudah diingat oleh anak. Karena membuat keyakinan kelas ada aturannya. Seperti datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu itu masuk kemana? Masuk kemana yang B-nya? Kita membuat keyakinan kelas kan ada A, ada B. Kalau datang tepat waktu masuk kemana yang B? Yang kedua, kami murid semangat dalam belajar, bisa juga ke yang keempat ya. Kami murid yang selalu bersikap positif. Sikap positif itu luas kan? Nah itu. Ini adalah yang disebut dengan keyakinan kelas. Siapa ya? Nah. Cuma dari sini ya, cuma yang sulitnya apakah murid itu betul-betul memahami dengan bahasa kami murid saling menghargai dan menyayangi antar sesama. Karena banyak murid kita juga tidak memahami, apalagi kami murid yang selalu bersikap positif katanya. Di situ perlu ditanamkan pada siswa itu, dia harus memahami betul dulu itu apa. Ya. Terus kalian Pedi, terima kasih. Nanti pada saat Bapak Ibu membuat kesepakatan keyakinan kelas dengan murid-muridnya, nanti kan anak-anaknya menyampaikan nih apa yang masuk keyakinan kelas, kita tampung semua. Ya kan? Nanti kan ada kesepakatan, pernyataan dari anak yang kita kumpulkan. Nanti baru kita susun dia masuknya kemana. Nanti ada acuannya Pak Edi. Jadi anak-anak juga memahami kalau dia
membuang sampah sembarang, berarti dia melanggar keyakinan kelas yang mana. Tuh, ini contohnya Pedi. Masih banyak kata-kata universal yang lain yang bisa kita gunakan. Coba kita lihat. Nih, ini Pedi. Pembentukan keyakinan kelas bisa dibesarkan enggak? Nih, pembentukan keyakinan kelas. Cara membentuk keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Ya, nih. Ini aturan-aturan dalam membuat keyakinan kelas. Nanti akan saya berikan, saya bagikan kepada wali kelas sebagai panduan untuk Bapak Ibu di dalam membuat kesepakatan terkait keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ini ada aturannya sendiri. Bukan kita yang buat, tapi panduannya sudah ada. Ya. Kita lanjut ke tadi. Ini contohnya yang saya buat. Bersikap positif itu bisa masuk kemana? Kita lihat ya. Bersikap positif. Kita membuat keyakinan kelas, kita ngambil satu tadi, bersikap positif. Ini tampak seperti berusaha hadir tepat waktu, berpakaian sopan dan rapi, menjaga kebersihan diri, kelas dan sekolah. Nih, mengikuti pembelajaran dengan tertib disiplin, berkomitmen dalam mengerjakan setiap tugas, menghormati guru dan teman. Nah, ini termasuk ke dalam bersikap positif. Nyambung dengan yang tadi, yang sebelumnya, dengan keyakinan kelas yang sebelumnya. Ada, kami selalu bersikap positif. Jadi ketika kita memilih keyakinan kelasnya salah satunya bersikap positif, maka akan adalah kalimat-kalimat yang seperti ini. Nah, jadi tidak ada lagi yang bersifat yang negatif. Nah, semuanya harus bersikap positif. Jadi kita mengurangi dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka kita mengurangi kalimat-kalimat negatif. Kalimat-kalimat negatif. Tapi kita selalu menyatakan dengan kata-kata yang memotivasi atau kata-kata yang positif. Oke, Bu? Yang satu ya, bersikap positif. Yang kedua, nih, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Apa saja yang termasuk ke sana? Nih, tampak seperti meminjam, meminta izin ya, menggunakan barang milik orang lain, selalu senyum menyapa guru dan teman ketika bertemu, menerima bantuan orang lain, menghargai pendapat orang lain, mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih. Yang tidak, yang negatifnya apa? Di sana. Itu adalah penyataan yang negatif. Nah. Jadi yang siapa tadi, Bu Anum ya, sudah menerapkan selalu menggunakan kata-kata minta maaf, minta tolong dan terima kasih. Ini sudah merupakan keyakinan kelas yang kita buat. Namun masih dalam bentuk kesepakatan, ya, belum se-include dalam suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah yang kita sepakati dengan siswa, antara guru dengan siswa, dan dijalankan
Nah, itulah keyakinan kelas. Nah, ketika anak membuat sesuatu yang tidak baik, maka kita tinggal bertanya, apa kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Maka dia langsung ingat, oh saya melanggar yang ini. Atau dia ngambil barang temannya, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Berarti dia tidak meminta izin ya, tidak menghormati orang lain dan barang yang dimilikinya. Lanjut. Nih, setiap anggota kelas melaksanakan tugas. Nih, terdengar, terlihat, berperilaku. Ini konsepnya. Maka dilambangkan dengan huruf Y. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ketika kita mengambil keyakinan kelasnya, setiap anggota kelas melaksanakan tugas, ya, melaksanakan tugas. Berarti kalau terdengarnya dalam kerja kelompok, ayo teman-teman, mari kita mulai diskusi kelompok. Nah, itu berarti anak sudah menerapkan keyakinan kelas yang ini. Kemudian terlihat berkolaborasi dalam kelompok untuk mengerjakan tugas. Berarti dia sudah menerapkan keyakinan kelas yang ini. Kemudian berperilaku, menunjukkan semangat dan kerjasama dalam tim kelompok. Berarti dia menerapkan keyakinan kelas yang setiap anggota kelas melaksanakan tugas. Ada yang mau menanggapi? Yang mau ditanyakan? Jadi nanti dibuat di dalam kelas itu, setelah ada kesepakatan antara wali kelas dengan siswanya, nanti buat dengan menggunakan karton atau apa, yang menggunakan kardus, pengolahan bahan bekas, dibuatlah keyakinan kelasnya dalam bentuk kata-kata yang menarik sehingga anak-anak mudah ingatnya. Nah, kemudian menyusun keyakinan kelas ini dengan meminta pernyataan-pernyataan atau kesepakatan yang dibuat oleh murid, sehingga nanti dia akan berkomitmen di dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat antara dia dengan wali kelas. Oke Bu, lanjut Bu. Oke, nih tugas guru dan murid. Nih tugas guru menuntun murid, mendidik dan mengajar, melatih keterampilan murid, membimbing perilaku murid, memotivasi murid, mengevaluasi murid, melakukan refleksi pembelajaran, kemudian membuat tindak lanjut hasil refleksi pembelajaran. Tugas murid menjalankan keyakinan kelas, belajar dengan tekun dan rajin, mengikuti bimbingan dan arahan guru, menjaga kebersihan diri kelas dan sekolah, menjaga ketertiban kelas, mengikuti kegiatan sekolah. Jadi ini perlu juga nanti kita buat, kita tempelkan di dalam ruang kelas masing-masing supaya dia nggak tahu yang mana tugas guru, yang mana tugas dia. Ini yang sebagian, Bapak Ibu boleh menambahkan dengan kata-kata yang lainnya. Ingat ya, dalam membuat ini harus menggunakan kata-kata positif dan memotivasi murid agar lebih baik. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin di keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu di mana salah satu keyakinan kelas itu merupakan kata-kata universal. Ya, ini ada peraturan nilai kebajikan yang dituju, dan keyakinan kelas itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang dituju. Ini ada kata-kata, Bapak Ibu tulis di kertas ini.
Apa kata-kata nilai universal yang dituju dari peraturan tersebut? Ya kan? Ya kan? Satu. Oke. Oke. Kasih contoh satu ya, semuanya. Beneran ini belum. Lewat. Oke. Peraturan. Saya contohkan yang lain ya. Ada tak ya di sini? Tidak ada. Oke. Di Anambas ya, setiap waktu kadang-kadang polisi menggunakan helm. Untuk helm ya. Untuk menggunakan helm. Kita menggunakan helm itu tujuannya supaya tidak ditilang atau apa? Supaya tidak ditilang, ya. Nah, itu motivasi yang berasal dari luar apa dari dalam? Dari luar. Nah, ini kata-kata universal atau nilai universal yang kita harapkan yang muncul dari dalam diri kita. Ketika kita, contoh tadi, kita pakai helm karena takut ditilang, itu adalah motivasi dari luar ya, dari luar, karena takut ditilang, takut dihukum dan sebagainya. Sekarang coba kita cari nilai-nilai universal yang berasal dari dalam kita. Kita menggunakan helm itu apa? Untuk melindungi diri. Nah, ada nggak kata-kata yang paling ini? Nilai universalnya apa? Universal itu nilai yang paling inilah apa? Untuk apa boleh sama melindungi diri untuk untuk keselamatan. Jadi nilai-nilai universalnya adalah keselamatan. Jadi ketika kita menggunakan helm, nilai-nilai universalnya adalah keselamatan. Nah, sekarang gunakan untuk ada peraturan. Aturannya tadi adalah menggunakan helm. Menggunakan helm dalam berlalu lintas. Nilai-nilai universal yang dituju adalah nilai keselamatan. Nah, sekarang Bapak Ibu cari nih, peraturannya ada. Ya, peraturannya ada. Nilai universal yang ditujunya apa? Saya kasih waktu berapa ya? 5 menit. Semua lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua. Ini latihan nih. Latihan menentukan nilai-nilai universal. Ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini termasuk nilai universal yang ditujunya apa? Saudara ini tidak ada pena. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai universalnya apa? Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Dilarang merokok, menggunakan masker. Bisa 2 ya, bisa 2 kata. Tidak harus
Nah, harus satu, ada dari keselamatan. Bisa yang lainnya, tapi boleh juga dua kata. Namun kata-kata universal itu tidak panjang-panjang. Jadi nanti dalam membentuk keyakinan kelas, di dalam kelas, nanti Bapak Ibu boleh membuat suatu panduan seperti ini. Peraturannya apa? Kesepakatannya apa? Kemudian nilai yang nak dituju apa? Jadi dari nilai-nilai itu nanti bisa kita buat keyakinan kelas. Kalau sudah silakan ditempel tulisan, nanti saya bacakan. Nah, silakan ditempel. Silakan ditempel. Bisa. Silakan ditempel. Tempel di sini, yang sebelah sini tempel di sini, yang sebelah sana tempel di sebelah sana. Oke, silakan. Oke, silakan. Yang sebelah sana tempel sebelah sana. Yang sebelah sini tempel sebelah sini. Ayo, silakan. Saya minta perwakilan ya, dari sebelah sana bacakan satu orang, sebelah sini bacakan satu orang. Silakan. Siapa? Ayo cepat. Ayo. Ya, waktunya habis. Ya, sebelah sana. Sebelah sana, oke. Oke. Silakan. Bu Dewi. Semangat Kak Del. Semangat. Dia balik itu semangat. Ini mana di kertas? Pasti isolasinya gampang boleh dibaca. Silakan yang sini dulu membacakan. Perwakilan satu orang membacakan. Oke. Ya, cepat. Tia. Silakan Bu Tia. Bacakan.
Itu lah ya. Satu, bertanggung jawab. Ya, betul kan? Dua, dilarang mengganggu orang lain, yaitu keamanan dan kenyamanan. Tiga, hadir sekolah 15 menit, itu nilainya disiplin. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, nilainya saling menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan keselamatan. Bergantian itu nilai disiplin. Dilarang merokok, kesehatan. Kemudian gunakan masker, sayangi diri dan orang lain. Nah, tepuk tangan. Tepuk tangan buat pemirsa. Mewakili ya. Yang sebelah sini lagi. Silakan Bu Farida Hanum mewakili teman-temannya untuk menyampaikan. Terserah, ambil aja satu, bacakan hasilnya. Kembalikan barang ke tempatnya, nilainya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, kasih sayang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan menjauhi kriminal. Bergantian atau menunggu giliran, disiplin. Dilarang merokok, kesehatan, dan gunakan masker juga kesehatan. Saya tertarik dengan menggunakan narkoba tadi ya. Aplaus buat kelompoknya Bu Hanum. Menggunakan narkoba apa tadi? Kesehatan dan takut kriminal ini dia unsur apa namanya? Eksternal, unsur luar. Jadi kita harus menganukan unsur di dalam diri kita sendiri. Ya, dari dalam diri kita ataupun diri anak. Jadi harus yang berasal dari dalam diri dia sendiri. Ya, nilai universal itu yang berasal dari dalam diri dia sendiri, bukan karena faktor luar. Ya, tapi sudah bagus-bagus semua. Oke, terima kasih untuk partisipasinya dalam kelompok. Tadi saya janji ketika ada waktu akan menyaksikan video 5 posisi kontrol seorang guru ya. Posisi itu biasanya berasal dengan nada tinggi, menghadiri, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengambil. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak yang hebat, dampak yang terjadi pada mereka pada anak-anak pada hari sebelum dan bahkan hanya denda. Ini lihatnya Bapak Ibu, posisi kontrol tumbal rasa bersalah.
Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Naren, kamu siapa ya? Kamu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang digubah ke kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu susah ya kalau ibu digubah ke kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, ibu harus lagi ya. Ibu tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh lagi kalau sana cepat dijawab. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Mana anak begitu? Siswa membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan meminta emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi sebagai teman. Makasih Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu. Habis saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Apa sih? Iya Bu. Ini salah ini tadi. Jadi saya bisa kencang. Tetap batasnya kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin semangat ibu. Begini Bu. Bisa Bu. Ya sudah sana. Demi ibu. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kami ini itu. Dalam diskusi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Ini tadi siapa yang memilih posisi pemantau tadi? Ada tadi yang memilih posisi pemantau? Ya Pak Edi. Kayak itu ya. Kayak itu yang memilih posisi pemantau. Ibu, Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kalian untuk ketinggalan hadir, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
posisi manajer. Ada kita yang mengambil posisi ini. Bu, Satu saya. Bu, selamat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya? Maaf Bu, saya lupa soal tes semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang paling mengatakan? Yang hanya diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Kalian bersedia dari keluarga? Sedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keluarga ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyesal alam saya Bu. Baik, kalau melakukan perawatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya. Ada Bu. Ada saya, Aema. Ada lagi selain lain. Selain Aema, ada ibu saya. Baik, jadi yang membuat anak adalah Aema dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai sekarang apa kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan secara alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu kalian. Ada lagi yang perlu dilakukan kan? Agar tidak kurang bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang aku mau kembali ke belajar. Ibu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi disampaikan di sini bahwa posisi manajer adalah posisi yang paling ideal yang perlu kita lakukan di dalam menangani setiap permasalahan yang ada pada peserta didik kita. Mungkin itu saja penyampaian terkait budaya positif ya, yang mungkin akan kita laksanakan di sekolah kita. Terakhir Bapak Ibu, saya minta tuliskan satu refleksi untuk kegiatan hari ini. Sebagai pendengar. Refleksi terkait kegiatan sosialisasi disiplin positif yang saya sampaikan pada siang ini. Terima kasih. Refleksi atau umpan balik ya untuk kegiatan ini, kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah kita, yang pada kesempatan ini saya bersama seluruh wali kelas dan wakil kurikulum dalam kegiatan ini apa refleksi umpan baliknya untuk saya dan refleksi untuk ibu di dalam mengikuti kegiatan ini apa? Dua-duanya, umpan baliknya untuk saya, refleksinya untuk bapak ibu ya. Jadi dua ya, ditulis, satu umpan baliknya untuk saya, yang kedua refleksi dari kegiatan ini apa yang dapat diambil dari proses yang singkat dari hasil sosialisasi terkait budaya positif. Bapak ada 5 tambah X tambah Y tambah Z. Nanti Satu menit ya Bapak Ibu.
Bahkan kalau sudah selesai ditempelkan lagi di bawahnya. Ini untuk dokumentasi kegiatan saya. Dan silakan Pedi ditempel. Bunda Rani yang udah selesai bisa. Pak Muhardi. Silakan ditempel hasil refleksinya. Silakan kumpul Bapak Ibu. Terima kasih refleksinya. Kegiatan hari ini sangat bermanfaat karena memberi pengetahuan baru bagi saya sebagai wali kelas, dan pemaparan materi pun sangat menarik sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Kemudian refleksinya, jadilah guru sebagai manajer bagi siswa. Mantap. Aplauslah dulu untuk kita semua. Aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadi guru dengan posisi manajer dalam menghadapi apapun itu yang berkaitan dengan murid-murid kita. Kemudian kegiatan sosialisasi budaya positif yang dapat saya rasakan adalah sangat bermanfaat karena saya jadi tahu harus seperti apa sebagai seorang guru yang baik. Harapannya ke Ibu tetap terus semangat belajar dan terus bisa berbagi ilmu, insya Allah ya. Saya akan terus berbagi ilmu apa yang saya dapat di kegiatan calon guru penggerak ini. Silakan ditempel. Oke. Refleksi yang terakhir, penerapan budaya positif di sekolah, umpan baliknya sangat menarik dan kegiatan ini sangat baik, sangat senang karena untuk menambah pengetahuan agar sebagai wali kelas dapat membuat perubahan untuk lebih baik lagi di kelasnya. Oke, sekali lagi aplaus untuk kita semua sebelum kita akhiri. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu wali kelas dan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Diharapkan setelah kegiatan ini ada tindak lanjutnya langsung action di kelasnya masing-masing, membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti kita rembukkan kembali menjadi keyakinan sekolah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.